Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kakak boleh hadir untuk menemani adik-adik sekolah minggu beribadah di pagi ini. Semua sudah siap? Sudah mandi? Bagus. Semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Dalam ibadah kita pagi ini, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya? Coba angkat tangan. Wah, banyak. Ya, sepanjang hidup kita, kasih Tuhan selalu nyata kepada kita. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, Tuhan selalu menyertai kita. Dan juga burung yang kecil pun dikasih sarang, dikasih tempat untuk tinggal, apalagi kita disayang oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari
Siapa di sini yang senang menjadi anaknya Tuhan? Angkat tangan. Kakak juga senang. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menyayangi kita, melindungi kita, dan menolong kita. Untuk itu semua bangkit berdiri, kita menyanyi Happy Ye Ye Ye. Seringkali kita melakukan kesalahan yang mengecewakan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih, yang membuat orang-orang sekitar kita juga sedih karena perbuatan kita. Untuk itu, saya undang adik-adik untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu, dengarlah berita anugerah dari Mazmur 4 ayat 2 yang berbunyi, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Sama-sama kita ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tidak senang jika anak-anaknya berbuat hal yang tidak baik. Karena itu, gunakanlah tanganmu, gunakanlah kakimu, gunakanlah mulutmu, gunakanlah seluruh tubuhmu untuk hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyi, hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati tanganku yang kecil, Tuhan yang
Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Semua boleh buka Alkitabnya. Kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya kita berdoa dalam bentuk nyanyian. Alkitab mengisahkan. Selamat pagi, salam sehat. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau mengingatkan kembali. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Cerita minggu lalu adalah, betul sekali, Yusuf dijual ke Mesir. Nah, siapa yang menjual Yusuf ke Mesir? Saudara-saudaranya. Oh, masih ingat ada berapa saudara Yusuf? Yusuf bersaudara berapa orang? 13 orang. 12 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, siapa yang tahu nama saudara-saudara Yusuf? Ayo. Yang pertama adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Sebulon. Siapa lagi? Yusuf, Benyamin, dan yang perempuan siapa namanya? Betul, Dina. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan semua adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk yang manis, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya
dan ia tinggal menumpang di rumah Hira di Adulam. Di situ Yehuda mulai terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Dia melakukan apa yang menjadi kebiasaan orang Kanaan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yehuda mulai melupakan ajaran yang diajarkan oleh ayah dan kakeknya tentang Tuhan. Karena kesenangan hidup, dia melupakan semuanya itu. Yehuda bahkan menikah dengan perempuan Kanaan yang bernama Shua. Dari pernikahannya dengan perempuan Kanaan itu, Yehuda mendapatkan 3 orang anak laki-laki, yaitu Onan, dan Shelah. Adik-adik, ketika telah dewasa, Yehuda menikahkan dengan Tamar. Setelah mereka menikah, Tuhan mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh Karena itu, Tuhan menghukum dengan membunuhnya. Ketika telah mati, Yehuda lalu menyuruh Onan untuk menikahi Tamar. Onan menikahi Tamar dengan setengah hati. Bahkan, dia tidak mau memberikan keturunan kepada Tamar. Apa yang dilakukan oleh Onan itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan pun menghukum Onan dengan membunuhnya. Sewaktu kedua anaknya telah mati, Yehuda mulai merasa cemas. Dia berpikir bahwa 2 orang anaknya telah mati. Kalau sampai anaknya yang ketiga juga mati, maka habislah keturunannya. Nah, adik-adik, bukannya bertobat, Yehuda malah mengusir Tamar. Dia mulai terpengaruh dengan kepercayaan atau tahayul dari orang Kanaan. Ia menganggap bahwa Tamar adalah perempuan pembawa sial yang harus dijauhi. Karena itu, dengan berpura-pura dia berjanji kepada Tamar bahwa dia akan menikahkan Tamar dengan Shelah pada saat Shelah telah dewasa. Tapi ternyata itu hanya janji. Yehuda makin jauh dari Tuhan. Dia semakin berbuat dosa. Lalu adik-adik, pada akhirnya suatu hari istri Yehuda pun mati. Yehuda sangat berduka karena satu persatu orang yang dikasihinya itu mati. Sekarang tinggallah dia sendiri dengan anaknya, yaitu Shelah. Pada waktu tibalah waktunya bagi Tamar untuk menagih janji Yehuda kepadanya. Dia pergi ke sebuah jalan, dia duduk di jalan itu. Lalu datanglah Yehuda melewati jalan itu. Sewaktu Yehuda melihat Tamar, dia mulai tergoda. Dia tidak mengetahui bahwa perempuan itu adalah Tamar, yang sedang mencari cara untuk menagih janji Yehuda kepadanya. Ketika Yehuda melihat Tamar, dia mulai mendekatinya. Lalu dia mengambil Tamar dengan jaminan, materai, cincin, dan tongkatnya yang diberikan kepada Tamar. Dan pada waktu itu, Yehuda telah menjual kehormatannya dan Tamar pun mengandung. Ketika Yehuda mengetahui bahwa Tamar sedang mengandung, Yehuda sangat marah. Dia menuduh Tamar telah melakukan kejahatan. Bahkan dia mengatakan bahwa Tamar harus dihukum dengan bakar hidup-hidup. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tamar pun memperlihatkan materai, cincin, dan tongkat yang pernah diberikan Yehuda kepadanya. Pada waktu Yehuda melihat semuanya itu, Yehuda menjadi malu. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia mengetahui bahwa anak yang ada di dalam kandungan Tamar adalah anaknya sendiri. Adik-adik, pada waktu itu Yehuda mengakui kesalahannya. Dia berjanji kepada Tamar bahwa dia tidak akan lagi melakukan kejahatan.
pada Tamar, dan juga dia berjanji akan membantu Tamar untuk lepas dari hukumannya. Pada waktu Yehuda bertobat, Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Tuhan mau memakai Yehuda untuk rencana besarnya untuk menyelamatkan manusia. Dan ketika Tamar melahirkan, dia melahirkan 2 orang anak kembar yang diberi nama Peres dan Serah. Adik-adik, dari keturunan Peres lah nantinya suatu saat akan lahir seorang penebus yang nantinya akan menebus dosa-dosa Yehuda, menebus dosa-dosa Tamar, dan juga menebus dosa-dosa semua. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan tadi itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak senang dengan kejahatan. Tuhan akan menghukum orang yang sudah berbuat jahat. Dalam cerita diceritakan bagaimana Yehuda dihukum oleh Tuhan. Tuhan mengambil satu persatu orang yang dikasihinya. Tetapi dalam cerita juga adik-adik diceritakan bagaimana Tuhan mengasihi Yehuda. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Yehuda. Dia memberikan kesempatan kepada Yehuda karena Yehuda sudah mau bertobat. Yehuda mengakui kesalahannya. Dan juga Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi Yehuda. Yehuda nantinya dari keturunan Yehuda akan lahir seorang penebus dosa. Yaitu siapa? Betul, Yesus Kristus. Nah adik-adik, cerita kita hari ini itu terambil dari Kitab Kejadian pasal 38. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah, silahkan dibuka Kitab Kejadian pasal 38 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Wah, agak panjang ya bacaan hari ini. Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tetapi hari ini kakak akan membaca ayatnya yang ke-26. Untuk ayat selanjutnya adik-adik akan membaca di rumah masing-masing. Ya, ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa persembahan kita, tetapi sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan dari Imamat 22 ayat ke-20 yang berbunyi, "Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu." Amin. Kita menyanyi berlimpah suka di hatiku. Thank you.
kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah ada yang sakit? Atau mungkin ada orang tuanya yang sakit, kakaknya, atau mungkin adiknya yang sakit, atau mungkin kakeknya atau neneknya yang sakit. Atau mungkin minggu ini ada yang berulang tahun. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendoakan semuanya. Kita akan mendoakan yang berulang tahun dan juga yang sakit. Mari bersama-sama adik-adik kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua datang bersyukur kepadamu. Kami boleh kembali menikmati dan merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kembali lagi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dan boleh mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya boleh senantiasa mengajarkan kami untuk boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, kiranya semuanya boleh digunakan dengan baik. Pada pagi hari ini kami bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pertambahan usia yang mereka boleh alami. Kiranya di dalam kehidupan mereka, di dalam pertambahan usia mereka Tuhan, mereka boleh senantiasa bersuka cita, boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan tidak lupa juga mereka boleh senantiasa bersyukur atas semuanya itu. Kami teringat Tuhan akan saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya, sehingga saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit boleh merasakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan semua anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, kiranya boleh senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih khusus Tuhan di masa-masa pandemi saat ini, kiranya Tuhan yang akan menolong, menjaga anak-anak sekolah minggumu, sehingga mereka boleh bermain, boleh belajar dengan baik di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, pagi hari ini juga kami mendoakan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan sehari-hari. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta Tuhan, kami mendoakan majelis gereja, pengurus-pengurus OIG dan juga koster di dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan yang memampukan, menolong dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan pemerintah kami Tuhan, di dalam situasi keadaan pandemi pada saat ini, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan di dalam usaha upaya yang mereka lakukan. Berkati para medis Tuhan, berkati kami juga di dalam mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit dan kami boleh kembali merasakan kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami rindu untuk beraktivitas di luar rumah ya Tuhan. Karena itu Tuhan tolong mampukan para medis untuk boleh memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan kami semua sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik dan boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita menyanyi Yesus sayang padaku.
terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita pagi ini, kita menyanyi, Ku mau berjalan dengan Yesus Tuhanku. Kita ulang sekali lagi. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.